Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Astaga, jenazah wanita ini melahirkan saat dimandikan. Rupanya bayinya keluar begini. Banyak kejadian aneh seringkali terjadi ketika jenazah hendak dimandikan. Kelakuan semasa hidup biasanya sangat berpengaruh saat mengalami kematian. Tidak semua sama dan tidak semua bisa dipukul rata. Kematian merupakan akhir kehidupan, dan seringnya ada cara Allah memperingatkan dari kematian untuk yang masih hidup. Seperti kisah nyata yang dituturkan wanita satu ini. Dilansir dari Islampedia, wanita itu berprofesi sebagai pemandi jenazah. Namanya Nurhayati Ibrahim. Ia menceritakan selama 16 tahun menjadi pemandi jenazah. Ia pernah mengalami peristiwa yang tak bisa ia lupakan. Satu di antara cerita unik berjalan 2 tahun lalu. Saat dia memandikan jenazah ibu muda yang masih tetap berumur 19 tahun. Ibu muda itu meninggal karena ditabrak mobil dan saat itu ia tengah hamil. Entah mengapa ketika ia memandikan jenazah wanita itu, bayi dalam rahim mayat wanita itu keluar. Anak dalam kandungan keluar dari rahimnya, yakni pengalaman yang susah saya lupakan, tutur Nurhayati. Selama 3 bulan, Nurhayati tidak bisa melupakan momen itu. Bukannya takut, namun terperanjak saksikan bayi yang mendadak terlihat di samping ibunya, keluar dengan cara yang biasa dan tidak susah. Ketika saya bersihkan dada mayat yang hancur ditabrak mobil, saya tidak tahu pasti bagaimana bayi itu bisa keluar, sedang ibunya hanya mengalami cedera pada atas dada saja. Tambahnya, Nurhayati yang juga guru mengaji di Masjid Cendrawasih, Kuantan, Malaysia ini bisa masihlah mempunyai banyak pengalaman unik. Satu di antaranya memandikan jenazah dengan mayat pengidap HIV, korban pembunuhan, dan bahkan hanya tinggal kerangka. Menurutnya, mengurusi jenazah yang berbau, berulat, dan hancur, yaitu tantangan sendiri. Hanya kesabaran dan keikhlasan hati saja yang dapat menguatkan hati. Sungguh mulia ibu ini yang memiliki profesi sebagai pemandi jenazah, karena tidak sembarangan orang ingin bisa melakukannya. Dan mengenai kisahnya, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bisa berlangsung atas kehendaknya. Ada juga kisah nyata mandikan jenazah PSK. Tangan pemandi jenazah ini tak mau lepas dari anunya. Pada zaman Imam Malik, terdapat seorang wanita yang sangat buruk akhlaknya. Dia selalu tidur bersama laki-laki dan tidak pernah menolak ajakan lelaki. Dilansir dari Al-Berita, sehingga ketika hari kematiannya, ketika dia dimandikan oleh seorang wanita yang memang kerjanya memandikan mayat, tiba-tiba tangan si pemandi mayat itu terlekat di kemaluan mayat wanita. Semua penduduk dan ulama gempar bakal hal itu. Bagaimana tidak, tangan si pemandi mayat terlekat sehingga semua orang di situ mati akal untuk melepaskan tangannya dari mayat wanita itu. Terdapat 2 cara untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama, memotong tangan wanita pemandi mayat tersebut. Dan kedua, tanam kedua wanita-wanita itu sekaligus. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik bukan salah-salah orang yang memberi fatwa,
Pernah ada satu ketika Imam Malik mendapat 40 pertanyaan, tetapi yang dijawab hanyalah 5. Ini menunjukkan bakal berhati-hatinya dan betapa sensitifnya beliau dalam isu agama. Imam Malik bertanya kepada wanita, si pemandi mayat itu, bahwa adakah dia berkata apa-apa kepada si perempuan tersebut semasa memandikannya. Wanita pemandi mayat itu berkata bahwa dia ada mengatakan kepada si perempuan itu sewaktu membersihkan tubuhnya. Beberapa kalilah tubuh ini sudah melakukan zina. Imam Malik berkata, kamu sudah menjatuhkan qasaf di wanita tersebut, sedangkan kamu tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka kamu harus dijatuhkan hukuman hudud 80 kali sebatan karena tidak mendatangkan saksi. Selepas wanita itu, pemandi mayat itu dikenakan hukuman 80 sebatan, maka terlepaslah tangannya dari mayat tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.